permukaan, saya akan coba bawa sedikit lebih dalam. Jadi kita bisa dapat ilmu yang lebih banyak. Oke, ada jawaban pertama, interest rate ataupun suku bunga. Masuk akal. Ada yang belum tahu, nggak apa-apa. Kita akan belajar justru hari ini. Ada lagi? Peristiwa. Wah, mantap. Ada yang belum tahu juga, nggak apa-apa. Kita justru akan belajar. Ciri khusus pergerakan market tertentu. Bisa jadi baca berita makroekonomi, geopolitik. Bisa jadi, nanti kita akan bahas itu. Pas. Membaca berita mikroekonomi ataupun ekonomi mikro. Ada bahasannya juga nanti. Oke, jadi ini ada agak mix ataupun agak bercampur, bervariasi. Ada yang sudah tahu sedikit, ada yang sudah tahu banyak, ada yang mungkin belum tahu. Kita akan coba dalami. Kita bagi sesi hari ini menjadi 3 bagian. Pertama kita akan bahas apa itu analisis fundamentalnya dulu, baru kita akan bahas apa fokusnya, dan yang ketiga kita akan bahas kekeliruannya. Jadi yang mungkin udah ikut sesi 1 bulan yang lalu, sekitar 4 minggu yang lalu, kita sudah sempat sedikit menyentuh mengenai analisis fundamental ketika kita membandingkannya dengan analisis teknikal. Tapi kita akan bahas sedikit lebih dalam hari ini. Wah, agak kuning, sorry. Nah, analisis fundamental singkatnya ini adalah metode untuk mengukur nilai intrinsik dari aset. Jadi ketika ada suatu aset, kita pengen tahu nih, aset ini sekarang sudah terlalu mahal ataupun terlalu murah. Sering sekali kan kita kalau ngelihat satu aset, kita lihat mahal sama murahnya, itu berdasarkan harga yang ada di chart. Kalau di chartnya kita, itu kelihatannya, wah ini udah tinggi nih, wah udah mahal nih. Padahal bisa aja itu masih murah. Gitu. Atau misalnya ketika harganya lagi rendah, kita kira, wah ini udah murah nih. Padahal itu lagi memang harganya akan lebih murah lagi gitu loh. Murah dikarenakan memang orang nggak mau barangnya. Jelek gitu loh. Makanya kenapa banting harga. Dan biasanya faktor yang menentukan ini ada berbagai faktor. Bisa faktor ekonomi, bisa faktor politik, bisa faktor keuangan dari emiten yang berkaitan. Emiten dalam hal ini perusahaan. Contoh misalnya kalau di Nasdaq 100 gitu atau US Tech, itu ada banyak perusahaan. Salah satunya ya Apple, Google, dan sebagainya. Jadi kita akan pelajari misalnya Google ini seperti apa, Apple itu seperti apa, selama ini performa ataupun kinerja keuangannya seperti apa, lalu apa saja yang berpotensi membuat perusahaan-perusahaan ini menjadi lebih maju ke depannya. Gitu. Jadi ada banyak sekali faktor. Dan ini hanya segelintir faktor saja. Jadi ada banyak sekali faktor yang bisa membuat harga bergerak. Tapi tentunya kita akan buat fokusnya itu menjadi lebih tajam, lebih sempit. Tujuannya supaya kita nggak terlalu banyak ikutin yang namanya noise. Karena sering sekali ketika kita di market, kita baca terlalu banyak berita, akhirnya kita bingung nih. Jadi yang mana yang mau diikuti? Kan gitu. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke intinya dari fundamental analysis ataupun analisis fundamental. Studi dari analisis fundamental bisa kita bagi menjadi 2 bagian utama, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ini ekonomi makro dan mikro ini juga bisa dibagi lagi gitu loh. Jadi kalau kita berbicara ekonomi makro, contohnya kita kalau analisis mata uang, maka kita berbicara dari sisi benua ataupun wilayah tertentu, misalnya wilayah Eropa gitu. Nah, ketika kita berbicara ekonomi mikro dalam mata uang, berarti kita berbicara tentang satu negara tertentu. Jadi lebih kecil. Ataupun kalau misalnya kita bahasnya nih ekonomi makro dari satu negara, misalnya Amerika Serikat. Ekonomi mikronya ataupun bagian lebih kecil dari ekonomi yang kita bahas adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan ekonomi keseluruhannya. Misalnya ekspor impornya seperti apa, lapangan pekerjaannya seperti apa, upahnya seperti apa, rata-rata gajinya seperti apa, penganggurannya seperti apa, dan seterusnya gitu. Nah, kebetulan besok kan ada NFP, ada average hourly earnings ataupun upah per jam sama tingkat pengangguran. Jadi besok harus lebih berhati-hati gitu ya. Jadi kalau kita berbicara soal perusahaan, beda lagi. Berbicara soal perusahaan ya kita lihat ekonomi secara keseluruhan seperti apa, lalu kita bisa bahas sampai per sektornya seperti apa, baru kita bisa bahas perusahaannya seperti apa. Jadi ada banyak yang bisa kita pecah. Jadi intinya ketika kita berbicara analisis fundamental, kita bisa analisis dari gambaran yang besar dulu, baru kita ke yang lebih kecilnya. Tergantung yang kecilnya ini produknya apa ataupun instrumennya apa, baru kita bisa geser ke yang paling kecilnya. Contoh kalau misalnya kripto gimana? Kripto ya kita lihat analisis ekonomi keseluruhannya seperti apa. Kemudian kita lihat aktivitas di dalam jaringannya seperti apa. Nah, ini namanya on-chain analysis gitu. Kemudian ya kita baru lihat yang lebih kecilnya. Secara lebih kecilnya itu pergerakan di dalamnya itu seperti apa.
gitu. Nah, jadi ada banyak sekali yang bisa kita lakukan ketika kita analisis fundamental. Nah, analisis fundamental nanti kita akan bahas mengenai kekeliruan-kekeliruannya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan sembari sesi ini jalan, Bapak Ibu langsung masukkan ke kolom Q&A, jangan di kolom chat. Nanti yang ada kelewatan pertanyaannya, gitu ya. Nah, analisis fundamental kalau saya sederhanakan, maka kita berbicara soal apakah satu aset nilainya sudah berlebihan ataupun nilainya terlalu rendah. Kenapa? Nah, kalau Bapak Ibu lihat panahnya nih, mungkin ada sebagian yang mikir, ini terbalik nih. Under harusnya ke bawah, over harusnya ke atas. Ini enggak. Under value itu artinya barangnya terlalu murah sehingga ada potensi naik. Over value harga terlalu mahal sehingga harusnya turun. Gitu. Jadi di sini kita menganalisis potensinya seperti apa. Kalau berpotensi untuk naik, maka ya kita pastinya beli gitu loh. Kalau kita lihat potensinya akan turun karena terlalu mahal, ya kita pasang posisi jual. Gitu. Tapi gimana cara taunya? Ini juga case by case, tergantung instrumennya apa. Kalau misalnya saham ya kita pelajari valuasinya seperti apa. Ke depan prospek perusahaannya seperti apa. Oh, perusahaan ini ternyata di industri yang katanya istilahnya sunset. Sunset itu adalah industri yang lagi nurun gitu loh. Contoh misalnya ada perusahaan yang bisnis utamanya koran. Nah, koran kan itu sunset industry atau industri yang lagi mau tenggelam. Otomatis kalau kita mau investasi, ya nggak beli gitu loh. Harusnya kita pasang posisi jual. Apalagi kalau kita tahu, wah ini perusahaan nggak ada visinya nih. Bahkan mereka nggak ada rencana masuk digital nih. Atau ya sejenisnya. Nah dengan begitu kan kita udah tahu bahwa perusahaan ini akan hancur gitu loh. Baru kita cek lagi secara laporan keuangannya. Laporan keuangannya seperti apa? Laporan keuangannya sehat apa enggak? Kalau sehat masih mungkin bisa dalam posisi netral. Bukan beli tapi cenderung netral ya. Mungkin karena manajemennya pintar untuk efisiensi dan sebagainya, jadinya mereka masih bisa beroperasi. Atau ternyata dia ada pivot, dia ada buka bisnis dalam bentuk digital. Gitu. Contoh misalnya Kompas nih, dulu kan sunset, ternyata Kompas masuk digital, kontennya juga masuk digital, lalu masuk ke YouTube, masuk ke sektor-sektor lainnya, ataupun channel-channel lainnya, sehingga akhirnya masih hidup, gitu. Nah, hal-hal seperti ini ya, ini juga bakal berpengaruh. Ini adalah contoh, gitu ya. Contoh kalau misalnya Bitcoin, kalau yang kebetulan Bitcoin lagi panas sih, ini saya kasih contoh. Kebetulan kalau misalnya contohnya Bitcoin seperti apa? Under value ya ketika misalnya kita lihat ada potensi dia naik. Misalnya kita analisis menggunakan misalnya stock to flow model. Ataupun kita analisis, wah kita lihat nih, oh ternyata nanti setelah halving inflasinya Bitcoin ini turun nih. Karena inflasinya turun maka menurut perhitungan, ya sebenarnya ada banyak sekali rumus untuk menghitung gitu loh. Nah menurut perhitungan kita ternyata Bitcoin ada berpotensi kesekian. Atau kita lihat siklusnya. Siklus Bitcoin, wah ini sekarang Bitcoin siklusnya ini lagi di tengah contohnya. Ya kan ternyata puncaknya atau puncak acaranya tuh nanti berapa bulan berapa berdasarkan siklus. Jadi ada banyak sekali cara untuk mengetahui apakah nilainya sudah lebih ataupun masih kurang. Gitu ya. Nah, fokus dari analisis fundamental itu apa gitu loh. Nah, ini ada pertanyaan yang agak menyimpang, goal malam ini gimana Pak? Nanti ya, kalau kita ada waktu. Karena bahan kita agak banyak hari ini. Nah, fokus utama analisis fundamental tentunya seperti yang saya katakan tadi, kita ingin tahu alasan utama mengapa suatu aset itu bergerak. Karena begini, sering sekali ketika suatu aset bergerak, kita pertanyakan, loh kok aset ini bergerak? Contoh kemarin, pertanyaan yang muncul pagi-pagi ini di WhatsApp gitu kan, kenapa ya kemarin gold bisa all time high gitu? Dan ini pertanyaan yang bukan hanya di WhatsApp aja gitu loh, dari kalangan-kalangan klien juga banyak yang nanya, kenapa gold bisa naik all time high gitu. Nah ternyata kemarin walaupun data di Amerika Serikat ini menunjukkan angka yang bukan jelek-jelek amat, juga bukan baik-baik banget, tapi setelah angkanya dirilis tidak terlihat pergerakan yang signifikan. Pergerakan signifikan muncul setelah ada pernyataan dari si The Fed, dari Jerome Powell. Jadi Jerome Powell sekarang kan memang lagi kemarin dan hari ini dia akan kasih pernyataan ataupun testimoni ataupun kesaksian
Kedengarannya kayak agama banget gitu ya. Jadi testimoni aja deh. Akan memberi testimoni di depan DPR-nya AS. Jadi di Amerika kan ada DPR juga, House of Representative namanya. Jadi supaya kita lebih relate, saya pakai istilah DPR gitu. Nah, jadi dia akan ngomong di depan DPR kondisi ekonomi sekarang seperti apa, dikarenakan DPR kan tentunya mewakili rakyat. Rakyat kan pasti menyuarakan, ini nih bunga mahal, ya kan? Jadi saya nggak bisa minjem, nggak bisa ekspansi nih dan sebagainya. Nah, di sisi lainnya DPR ini ya nanya kepada eh, chairman dari bank sentralnya ataupun ketua dari bank sentralnya. Ini kenapa nih? Kenapa bunganya lu tahan lama-lama gitu loh? Kan kalau kamu tahan tinggi untuk waktu yang lebih lama, bisnis jadi seret gitu. Seret-seret. Ah, gitulah ya. Jadi jadinya si Jerome Powell harus kasih testimoni, kasih alasan yang masuk akal yang mereka juga bisa cerna. Dan kemarin alasan yang dikasih adalah the Fed nggak pengen terburu-buru. Mereka tetap waspada dan mereka ingin punya satu keyakinan dulu sebelum memutuskan untuk pangkas suku bunganya. Kenapa demikian? Mereka ingin pastikan stabilitas dari kebijakan moneternya. Nah, tapi di sisi lain Jerome Powell menambahkan. Jadi tambahannya ini yang ngebuat pasar jadi lebih pede. Yaitu ketika Jerome Powell mengatakan, tapi hampir dipastikan bahwa tahun ini akan dipangkas suku bunganya. Nah, dengan begitu, ini memberikan satu nada yang istilah kerennya nada yang dovish. Nah, Bapak Ibu kalau nggak tahu apa itu dovish, nanti Bapak Ibu cek di YouTube-nya Exness, gitu ya. Saya udah pernah jelasin juga. Ya, nggak apa-apa, telat. Paling nanti bayarin saya bakso gitu. Gitu ya. Jadi ketika dia punya nada yang dovish, orang-orang memperkirakan, wah ini dolar akan melemah. Ketika orang memperkirakan dolar akan melemah, salah satu aset yang dituju tentunya adalah emas. Makanya kenapa emas bisa menguat. Kira-kira begitu ya. Jadi contoh ini saya kasih contoh langsung yang Bapak Ibu mungkin relate langsung dirasakan kemarin. Gitu. Tapi kan tentunya kita juga sebagai trader retail kita juga memiliki keterbatasan data gitu loh. Makanya dari sisi tim saya ya kami memberikan data. Nah untuk Bapak Ibu yang pengen cek nih, Chris saya mau cek yang kamu bilang tuh di mana gitu. Bapak Ibu boleh download Exness Trade App gitu ya. Ini saya kasih contoh sebentar. Saya stop sharing dulu, saya kasih contoh. Nah Bapak Ibu setelah download di kanan atas ini ada tanda lonceng. Nah, Bapak Ibu tinggal tekan. Ini ada Your Premier Daily Technical is here. Ini yang bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, download PDF-nya, tinggal baca. Gitu kira-kira ya. Itu setiap siang, sekitar jam 12, itu harusnya udah dirilis. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa baca ulasan singkat yang sudah diringkas intisarinya untuk Bapak Ibu. Tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin nggak bisa baca bahasa Inggris, nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa set di personal areanya, login ke personal areanya, ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Jadi nanti otomatis Bapak Ibu akan terima versi bahasa Indonesianya. Gitu ya. Karena ketika kami tetap buat dalam bahasa Inggris dulu, nanti kami akan buat versi untuk bahasa lainnya. Misalnya Mandarin, Thailand, Vietnam, Jepang, Indonesia, Hindi dan seterusnya. Ada banyak sekali bahasa, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa baca ringkasannya secara singkat setiap hari. Khusus hari Senin versinya beda, itu versi yang mingguan, gitu. Nah, ketika kita melakukan analisis fundamental, tentunya ini akan membantu kita dalam trading jangka pendek. Trading jangka pendek tentunya dalam hal ini untuk Bapak Ibu yang suka pakai analisis teknikal. Nah, tentunya saya nggak memperhitungkan feeling analisis karena itu susah diukur. Jadi untuk Bapak Ibu yang menggunakan analisis teknikal, dengan ada tambahan informasi dari analisis fundamental ini tentunya akan membantu Bapak Ibu. Kenapa? Dikarenakan dengan kita tahu hasil dari analisis fundamental ini, kita akan punya bias jangka panjangnya ataupun mungkin jangka menengahnya. Dengan demikian, kita akan cenderung mengikuti arahnya. Contoh misalnya untuk jangka waktu menengah, misalnya, wah dolar bakal melemah, contoh.
Dengan demikian, maka ketika kita analisis teknikal, kita bisa lihat nih, apakah analisis kita akan searah. Kalau tidak searah, mungkin kita ambilnya lebih pendek. Kita bisa atur ekspektasi kita. Contoh misalnya nih, ketika kita melihat dolar bakal melemah, maka kita akan melihat misalnya emas naik. Tapi ternyata ketika kita analisis teknikal, wah ini emas kok kayaknya mau turun. Maka ada kemungkinan waktu itu emas hanya akan koreksi. Gitu ya. Jadi gimana pun yang menggerakkan kan analisis fundamental, hasil fundamentalnya. Maka kita lihat analisis teknikalnya itu jangka pendek. Ketika fundamentalnya naik, emasnya, tapi kalau misalnya di teknikalnya turun, maka kita bisa tahu, oke, berarti ini saya kalau misalnya pasang sell, ya ngambilnya pendek. Nggak bisa ngambil panjang. Walaupun kadang-kadang bisa dia memanjang. Berarti ini memberikan tanda pembalikan gitu loh. Tapi kecenderungannya dengan pemahaman seperti ini akan memperkecil risiko kita dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang kurang penting. Karena ketika kita trading kan yang namanya kesalahan adalah hal yang nggak bisa kita hindari. Pasti akan ada. Gitu. Tapi dengan adanya informasi tambahan ya mudah-mudahan bisa berkurang. Nah, analisis fundamental gimana pakainya? Salah satunya kita, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa analisis untuk gambaran yang lebih besar. Kita lihat gambaran lebih besarnya seperti apa, tahu trennya seperti apa, sentimennya seperti apa, biasnya di market seperti apa, baru kita bisa tambahkan yang lain. Misalnya kita menggabungkan ataupun menghubungkan antara satu aset dengan aset lainnya. Jadi kita mengerti cara berpikir para trader ini seperti apa. Kita tahu narasi di pasar ini yang dijalankan seperti apa. Gitu. Dengan demikian, maka kita bisa ngambil keputusan yang lebih tepat. Jadi keputusan kita menjadi lebih jelas. Karena kalau misalnya kita nggak punya informasi yang menyeluruh, akhirnya kita jadi buat keputusan berdasarkan informasi yang setengah. Yang mana selama ini seperti yang kita lakukan, ya analisis kita ya hasilnya yang setengah-setengah. Gitu. Ya tentunya dikarenakan informasi yang kita punya juga setengah. Karena tidak bisa saya pungkiri juga bahwa analisis fundamental kebanyakan datanya, kebanyakan ya nggak semua, kebanyakan datanya bisa dikatakan harganya cukup lumayan. Gitu. Contoh misalnya, kalau misalnya saya mau tarik data ekonomi yang lebih panjang dari misalnya trading economics. Trading economics untuk harga paket yang paling murah itu setahun $1.800 plus minus gitu. Sedangkan untuk yang Bapak Ibu baca setiap hari data yang kami pakai itu dari Oxford Economics salah satunya. Kemudian ada dari Bloomberg Terminal. Untuk dua itu saja setiap tahunnya ya sekitar 1 miliaran gitu. Jadi data-data demikian tentunya tidak aksesibel ataupun tidak mudah diakses oleh semua orang. Terutama yang mungkin yang kita misalnya tradingnya di bawah 10M, tentunya data itu kan jadinya mahal banget. Nggak masuk akal jadinya untuk kita bayar. Nah makanya dari Exness ya kita kasih gitu kepada klien. Nah, lalu fokus utama dari analisis fundamental yang pertama tentunya adalah kekuatan dari ekonominya. Wah, ini kok slide-nya bahasa Inggris. Wah, kelewatan. Berarti mohon maaf untuk slide-nya. Tenang, saya akan tetap jelasin satu persatu. Pertama kita bahas dari kekuatan ekonominya. Jadi kekuatan ekonomi tentunya kita akan bahas dari sisi data ekonominya. Data ekonomi adalah data yang Bapak Ibu lihat di kalender ekonomi setiap harinya, setiap jamnya, yang mana tidak seharusnya data tersebut digunakan sebagai keputusan. Saya ulangi ya. Data ekonomi yang Bapak Ibu baca di kalender ekonomi tidak seharusnya kita gunakan serta-merta langsung sebagai keputusan. Dikarenakan data ekonomi tersebut adalah hanya data masa lampau. Oke? Lalu kenapa Chris harga kok gerak ketika muncul rilis data ekonomi kan gitu ya? Nah, harga bergerak dikarenakan adanya perubahan sentimen ketika rilis data tersebut. Dan di sisi lain, ada lagi yang bergerak, yaitu ada manipulasi dari pemain besar. Gitu. Jadi ada, kalau istilah tradingnya sering dikatakan market manipulation. Gitu. Tapi padahal sebenarnya itu adalah pergeseran ataupun peralihan dari sentimen pasar. Jadi ketika sentimen pasar berubah, tentunya ini akan menggerakkan pasar yang
menjadikan harganya volatile, langsung tusuk atas, langsung tusuk bawah, gitu. Dan tentunya dengan adanya data ini dapat kita gunakan untuk meramalkan kira-kira ke depannya cenderungnya seperti apa. Jadi dengan data-data yang ada ini, baru kita bisa tentukan nih, ke depannya ini kemungkinan. Nah, balik lagi, nggak ada yang pasti. Tapi dengan data ini, baru kita bisa tentukan, kemungkinan ini nanti the Fed-nya mau bergerak seperti apa. Gitu. Contoh misalnya, seperti kemarin, data ADP jelek, gitu kan. Data ADP udah jelek, ya kita lihat hari ini. Data initial jobless claim-nya bagus apa jelek. Oh, misalnya data initial jobless claim-nya jelek, gitu kan, misalnya di bawah 200.000. Kemudian kita lihat lagi besok non-farm payroll-nya seperti apa, average hourly earnings-nya seperti apa, kemudian kita lihat tingkat pengangguran seperti apa. Kalau misalnya semua ini jelek, maka ini meningkatkan kemungkinan, masih meningkatkan ya, meningkatkan kemungkinan bahwa The Fed akan lebih awal memangkas suku bunganya. Pertanyaan berikutnya kita tanyakan lagi, lebih awalnya kapan? Baru kita analisis pakai alat yang lain, misalnya pakai CME Fed Watch Tool, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali alat yang bisa kita gunakan. Nah, dengan data yang tadi, kita gunakan CME Fed Watch Tool, kita lihat arah pasar secara keseluruhannya seperti apa gitu loh. Nah, kalau secara keseluruhan pasar ini sedang mengarah ke, oke, kita ngelihat potensi dia pangkas suku bunga di rapat FOMC berikutnya ini tinggi. Ya berarti kemungkinannya ini cukup besar. Sentimennya akan bergeser ke sana. Dengan orang-orang berpikir bahwa pemangkasan suku bunga akan datang misalnya di bulan 3 nanti, maka dengan demikian orang-orang akan cenderung membeli misalnya emas, membeli misalnya euro, membeli misalnya pound, dan seterusnya. Gitu. Nah, dengan kita tahu arahannya, baru kita bisa tahu, oh asetnya nanti naik apa turun. Misalnya kalau suku bunga naik, tentunya ini akan berdampak kepada saham, indeks, dan seterusnya. Sampai di sini, ada yang mau ditanya? Oke, ini ada pertanyaan, kenapa news di MT4 server Exness tidak pernah bisa dibuka? Setahu saya ya, news yang ada di MetaTrader itu memang hanya judulan doang gitu loh. Tidak ada isi dalamnya. Memang judul aja, jadi kalau kita buka itu isinya juga cuma satu baris. Gitu. Jadi memang nggak panjang. Kalau mau yang lebih panjang, Bapak Ibu bisa cek di aplikasinya, itu ada dari FX Street. Gitu. Jadi kita pakai agregator namanya FX Street. Gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan nih, apakah SMC lebih powerful daripada analisis fundamental? Wah, saya nggak berani ngomong nih. Karena ini komunitasnya cukup besar juga kan, dan saya juga nggak punya ukuran apakah lebih powerful apa enggak, karena beda pendekatan. SMC setahu saya ini kan jangka waktunya lebih pendek. Dengan jangka waktu yang lebih pendek, otomatis kalau kita lihat dari frekuensi tradingnya, pasti SMC akan lebih sering. Tapi apakah lebih profitable? Belum tentu. Gitu. Karena kalau misalnya yang pakai analisis fundamental murni, yang analisis fundamental tok, gitu kan. Nah, biasanya mereka akan cenderung hold-nya lebih panjang. Tujuannya ya supaya nafasnya lebih panjang juga. Dan biasanya stop loss mereka itu juga panjang. Jadi kita nggak bisa bandingkan secara head to head ataupun langsung gitu loh. Karena pasti beda hasilnya. Uh, iya, saya kurang paham sih kenapa ada perbedaan itu. Access Trade Google Play versus APK, apa bedanya? Oke, di Google Play itu namanya Exness Go, di mana di aplikasi Exness Go itu nggak ada kriptonya. Aplikasinya 11-12 dengan yang tadi saya kirimkan linknya di kolom chat. Saya kirimkan sekali lagi, kalau misalnya Bapak Ibu kelewatan tadi kan. Nah, untuk yang lengkap, Bapak Ibu bisa download di link yang saya kasih, tapi itu juga hanya Android saja. Jadi itu perbedaan utamanya. Satu ada kripto, satu nggak ada kripto. Gitu ya. Kemudian apa dampak pemotongan suku bunga ke market? Tentunya dengan pemangkasan suku bunga terjadi, aset-aset yang berlawanan dengan dolar, misalnya gold akan cenderung naik, euro akan naik, pound akan naik,
Aussie akan naik, New Zealand akan naik, USD Yen akan turun, USD Swiss akan turun, USD Kanada akan turun. Nah, kemudian indeks di mana? Indeks kalau misalnya dipangkas suku bunganya, indeks akan naik, saham akan naik, minyak akan naik, kripto juga akan naik. Tapi kripto biasanya terakhir, gitu. Kecipratannya terakhir. Karena masih banyak investor yang tidak percaya dengan kripto. Jadi biasanya kecipratan likuiditas terakhir. Oke, kita akan lanjut. Jadi kalau kita berbicara soal ekonomi, maka kita berbicara soal jumlah uang yang beredar dengan konsumsi. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah sebuah siklus gitu loh. Di mana ketika misalnya nih perusahaan lagi berproduksi banyak ataupun bukan berproduksi banyak, perusahaan lagi bagus-bagusnya gitu, lagi bagus-bagusnya. Nah, maka yang terjadi adalah mereka akan butuh lebih banyak pekerja. Dengan semakin banyaknya orang yang bekerja, maka mereka akan orang secara awam akan mendapatkan penghasilan yang merata. Tapi kalau misalnya jumlah karyawannya itu sudah nggak bisa bertambah, maka mau nggak mau bayar lembur. Maka nggak mau bayar lebih mahal supaya orang-orang mau kerja lebih banyak. Efeknya adalah mereka akan konsumsi lebih banyak. Dengan mereka konsumsi lebih banyak, biasanya kan orang-orang kalau semakin kaya nih, semakin banyak penghasilannya, gaya hidup naik. Dulu HP boleh pakai Nokia pisang gitu kan. Sekarang karena uangnya udah lebih banyak, ganti jadi iPhone gitu. Nah, jadi pergeserannya berubah. Dengan orang-orang gaya hidupnya naik, tentunya ini akan berdampak kepada pasar permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Ini akan berdampak lagi kepada perusahaan yang kinerjanya akan naik, kemudian mereka butuh karyawan dan seterusnya. Ini akan berputar seperti ini. Begitu pula sebaliknya, ketika misalnya perusahaan berkinerja buruk, mereka akan PHK. Ketika mereka PHK, tentunya orang-orang punya income yang lebih sedikit, penghasilannya lebih sedikit. Orang-orang tentunya akan konsumsi lebih sedikit, akhirnya akan berdampak kepada perusahaan. Jadi untuk menyeimbangkan siklus ini, maka yang dilakukan adalah salah satunya mereka akan mengendalikan kebijakan moneter. Kebijakan lainnya yang bisa diatur adalah kebijakan fiskal ataupun pajak. Gitu. Jadi mereka akan bermain dengan kedua hal ini, tujuannya adalah agar ekonominya lebih seimbang. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara soal kebijakan moneter, maka kita berbicara soal pejabat bank ataupun pejabat bank sentral yang biasanya tujuan mereka adalah mengendalikan laju inflasi. Inflasi pada prinsipnya adalah kenaikan harga secara berturut-turut selama 6 bulan. Itu adalah inflasi. Jadi biasanya negara-negara akan mengejar negaranya untuk mencapai kondisi inflasi. Karena dengan adanya inflasi yang terkendali, nah ada kata terkendalinya ya. Dengan adanya inflasi terkendali, maka orang-orang akan bekerja, perusahaan-perusahaan akan produksi, dan ini akan membuat ekonomi secara keseluruhan bertumbuh. Gitu. Dan biasanya target inflasi di seluruh dunia itu sekitar 2-3%. Itu adalah angka yang dianggap cukup ideal, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kalau deflasi kejadiannya seperti apa? Deflasi ini adalah kejadian di mana harga barang menurun dan uangnya menguat. Ini baik untuk jangka pendek, tidak baik untuk jangka panjang. Dikarenakan ketika terjadi untuk jangka panjang, orang-orang akan stop konsumsi, maka perusahaan akan kinerjanya semakin buruk, maka terjadi PHK, orang-orang nggak punya kerjaan, orang-orang akhirnya jadi nggak punya penghasilan. Dan ini akan menjadi sebuah siklus, akhirnya konsumsinya akan menurun lagi, akhirnya perusahaan akhirnya bangkrut, dan seterusnya. Ini akan berjalan seperti itu. Dan ini sudah terjadi di Jepang. Makanya Jepang pernah mengalami satu masa yang dinamakan dengan the lost decade ataupun dekade yang hilang, di mana mereka mengalami deflasi selama lebih dari 10 tahun hingga pada akhirnya Shinzo Abe masuk dan mengubah tatanan kebijakan mereka yang akhirnya dikenal dengan Abenomics.
gitu. Ya salah satunya mereka melakukan yang namanya quantitative easing, yang mana mereka cetak uang, beli obligasi, kemudian memberikan likuiditas ke pasaran, yang akhirnya membuat Jepang ada inflasi untuk pertama kalinya eh, kemarin gitu. Dan kondisi di Jepang, mereka sebenarnya eh, dikarenakan mereka mau memompa inflasi, mereka membuat apa namanya? Mereka membuat suku bunga mereka akhirnya dalam kondisi negatif. Suku bunga negatif itu simpelnya begini. Ketika biasanya kita nyimpan uang di bank, ya ini kita jangan cerita bank yang warna biru itu ya. Ini kan agak beda dia gitu. Agak lain dia. Nah, biar ngetren kan. Agak lain dia soalnya. Bank yang warna biru itu kan kalau kita nyimpan duit, kita kena biaya ADM dan sebagainya gitu loh. Akhirnya bunganya juga nggak terasa. Nah, sedangkan kalau kita berbicara soal bank pada umumnya, kalau kita simpan uang di sana, kan kita dapat bunga. Karena bunganya positif. Nah, kondisinya adalah ketika suku bunganya lagi tinggi-tingginya, contohnya Amerika saat ini, kemarin saya baru ngobrol sama satu orang Amerika di kantor, mereka ketika suku bunganya 5% aja, mereka itu udah nggak berpikiran untuk belanjain duitnya. Mereka pikir, wah, bunga 5% itu lagi tinggi-tingginya. Istilah mereka, ini saya dapat uang gratis santai-santai aja, udah masukin duit aja di bank gitu loh, nggak ada risiko lagi. Itu pemikiran mereka. Jadi beda sama kita. Kalau kita di Indonesia bunga 5% mah itu biasa gitu loh. Nggak spesial. Yang spesial itu misalnya 7%, 10% itu baru spesial kan begitu. Nah, jadi di sini memang terdapat perbedaan gitu antara satu negara dengan negara lainnya. Tapi dalam hal ini, bank sentral tujuannya adalah mereka akan seimbangkan laju inflasi dengan kebijakan mereka. Nah, kebijakan mereka ini umumnya ada dua, yaitu yang pertama, mengendalikan suku bunganya tadi. Jadi kalau misalnya inflasinya lagi tinggi-tingginya, barangnya lagi naik-naiknya, berarti kan orang-orang lagi banyak belanja. Ketika orang lagi banyak-banyak belanja, cara ngeremnya adalah kasihkan bunga yang tinggi-tinggi. Ketika dikasih bunga yang tinggi, orang-orang bakal mikir, wah, bunga lagi tinggi nih, nggak belanja dulu lah. Gitu, kan kena bunga. Gitu. Begitu pula sebaliknya, ekonomi lagi jelek-jeleknya, bunganya promo, diskon. Gitu. Nah, jadi itu yang terjadi saat ini. Dan istilahnya ketika mereka lagi mikirin suku bunga naik, mereka kalau lagi ngomong, nada nada obrolannya itu adalah istilah kerennya hawkish. Hawkish ataupun elang. Jadi kalau kita mikirnya hawkish itu apa? Cari aja artinya. Hawk itu artinya elang, di mana elang ya cenderung naik. Beda dengan satu lagi yang dovish. Dovish ini artinya merpati, yang cenderung tenang. Gitu, di mana ya cenderung turun. Gitu. Jadi kita ketika melihat pidato, memang mungkin kita nggak paham. Ya salah satu alternatif ya baca laporan dari Exodus. Jadi tahu, oh kemarin dia ngomong apa nih? Ini ringkasannya, gitu. Nah, jadi dengan kita tahu nada bicaranya, kita tahu bukan nada intonasinya, tapi ide-ide tersirat yang dikasih ketika dia lagi ngomong. Nah, kita jadi tahu, oh kedepannya dia mau pangkas nih, atau kedepannya dia mau naikkan nih suku bunganya. Dengan begitu kita bisa tahu next-nya ini mau ngapain gitu. Nah, yang kedua tentunya mereka bisa atur yang namanya jumlah uang beredar. Dulu waktu belajar ekonomi gurunya selalu singkat menjadi JUB, jumlah uang beredar. Makanya saya ingat sampai hari ini. Nah, jumlah uang beredar ini tentunya singkatnya orang-orang taunya, wah ini bank tidak cetak uangnya gitu loh. Tapi pada dasarnya ada kondisi tertentu bank harus menyerap kembali uangnya gitu. Jadi kalau misalnya inflasi terlalu tinggi, uangnya nggak bernilai, bank terpaksa menyerap kembali uangnya gitu. Cara menyerap uangnya gimana? Nah, caranya adalah bank akan menjual obligasi ataupun aset mereka. Jadi bank dalam hal ini bank sentral ya. Kalau di Indonesia, Bank Indonesia. Bank akan menjual asetnya, dalam hal ini biasanya obligasinya, untuk menyerap dana dari masyarakat. Gitu. Maka ada yang namanya SBI ataupun Sertifikat Bank Indonesia. Yaitu salah satunya untuk mengendalikan money supply ataupun pasokan uang ataupun jumlah uang beredar. Gitu ya. Nah,
Kemudian kita kalau berbicara siklus dari kebijakan keuangan, ini akan eh, memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama tentunya dari bank sentral. Ketika bank sentral menaikkan suku bunganya ataupun menurunkan suku bunganya, maka ini akan berdampak kepada bank pada umumnya. Bank akan meminjam dananya, gitu, dan juga meminjam dana dari masyarakat, yaitu deposito. Kalau kita masukkan dana kita sebagai deposito, kan ini bank minjem duit sama kita, gitu. Atau bank akan berinvestasi di jadi ketika suku bunga naik atau turun, orang-orang akan berpikir, saya cocoknya ini investasi di pasar keuangan ataupun financial market, ataukah lebih baik saya simpan dana saya di bank. Contoh yang tadi nih, ketika saya berbicara Amerika, bunganya sekarang dolar 5,5%. Orang-orang mereka nggak akan berpikir di Amerika ya, orang-orang di Amerika mereka nggak akan pikir untuk nyimpan dananya di aset-aset yang tidak memberi bunga. Dalam hal ini misalnya emas gitu loh. Orang-orang kan cenderung berpikir, wah ini bunga tinggi, pilihannya cuma dua. Saya kalau nggak mau resiko yang besar, ya udah saya simpan di bank karena bunganya tinggi. Atau di sisi lain, saya bisa simpan di saham yang berpotensi kasih lebih besar. Tapi cenderung orang akan memilih yang pertama, yaitu simpan di bank karena nggak ada resiko. Dan untuk orang sana itu 5% itu udah tinggi sekali. Beda dengan Indonesia, kita bisa lihat kartu kredit kan bunganya berapa gitu. Ataupun kredit tanpa agunan misalnya berapa, 12% kali setahun gitu. Beda dengan sana yang mungkin hanya 8% gitu ya. Nah, dan tentunya dengan adanya dinamika ini, orang-orang milih mau investasi ataupun mau simpan di bank, maka ini akan berdampak kepada aset gitu. Ketika orang-orang akan memilih untuk nyimpan dana di bank, maka harga aset di pasaran akan turun. Karena orang akan alokasi dananya ke bank, dianggap yang risikonya lebih rendah. Begitu pula sebaliknya, bunganya lagi jelek-jeleknya, orang-orang akan masuk ke pasar keuangan. Gitu ya. Jadi semoga dipahami yang ini. Nah, di sini ada banyak sekali bank sentral yang utama. Kita nggak bisa cover semuanya. Kita nggak bisa bahas semuanya, tapi tentunya yang umumnya The Fed tentunya udah pasti, kemudian ada ECB, ada Bank of England, ada Bank of Japan. Nah, kemudian ada SNB, Swiss National Bank, kemudian ada BOC, RBA, RBNZ, dan PBOC. Cenderung yang lebih kita fokus adalah yang 4 top yang di atas ini. Ini yang cenderung menjadi fokus utama setiap orang, gitu ya. Nah, walaupun ada juga yang ngelihat SNB, BOC, dan sebagainya. Tergantung. Kalau tradingnya di Aussie, ya tentunya lihatnya RBA. Atau misalnya tradingnya New Zealand, ya udah RBNZ. Gitu. Kalau PBOC ini tentunya untuk memberikan kita gambaran tambahan. Nah, ini hal yang cukup menarik untuk saya bahas karena banyak pemikiran begini. Ngapain kita tahu PBOC gitu loh? Tiongkok adalah negara yang cukup penting untuk dilihat dikarenakan saat ini kan mereka negara dengan ekonomi kedua terbesar di dunia. Dan saat ini, apapun yang terjadi di Tiongkok, ini bisa kasih indikasi awal apa yang terjadi di Amerika. Karena Tiongkok masih menjadi salah satu rekan perdagangan terbesar Amerika. Jadi saat ini Tiongkok dengan Meksiko itu lagi lomba-lomba nih, siapa yang bisa jadi nomor 1. Jadi mereka ganti-gantian saat ini. Karena ada beberapa produksi di Amerika itu udah dipindahkan ke Meksiko. Atau istilah kredit, kalau pakai bahasa mereka, Mexico. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Tiongkok lagi jelek-jeleknya, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena ekonomi Amerika lagi jelek juga. Jadi permintaan dari Amerika menurun. Kemungkinan kedua adalah terjadi perpindahan produksi dari Tiongkok ke Meksiko. Gitu. Jadi ketika terjadi perpindahan ke Meksiko, ya tentunya ini akan menggeser semuanya. Menggeser pandangan orang dari Tiongkok, menggeser fokus orang dari Tiongkok ke Meksiko. Orang-orang akan melihat, ini Meksiko kondisinya seperti apa. Jadi dengan mengetahui Tiongkok, ini bisa kasih indikasi awal, walaupun belakangan dalam 2-3 tahun terakhir, tidak seakurat mungkin 5 tahun yang lalu. Alasan utamanya dikarenakan ketika COVID kemarin, banyak sekali pabrik yang memindahkan operasi mereka. Contoh misalnya Apple, 1/4 produksinya itu akan dipindahkan ke India. Gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh yang paling populer.
gitu ya. Jadi itu kenapa Tiongkok akan menjadi fokus kita. Dan kedepannya di laporan mingguan dari Exness kita akan liput juga dari Tiongkok, kita akan liput juga Australia dan mungkin kita akan liput beberapa negara lainnya. Gitu. Tapi yang sudah pasti kita sudah liput sekarang itu ada 4. The Fed, ECB, BOE, dan BOJ. Cara dapatnya juga sama dari Exness Trade App. Bapak Ibu bisa lihat itu ada yang weekly. Gitu. Ada yang namanya Premier Weekly Outlook. Itu khusus untuk klien Premier saja, untuk yang mingguan. Nah, itu isinya sangat detail, sekitar 20-an halaman, tapi saya bisa pastikan Bapak Ibu bisa dapat informasi yang tidak semua orang bisa dapatkan, gitu. Karena informasi yang kita masukkan di sana itu informasi yang sudah cukup padat. Dan untuk mengerjakan itu ya seharian. Seharian baru bisa selesai, nggak bisa 3 jam gitu. Nah, ketika kita berbicara soal ekonomi, maka kita berbicara soal indikator apa yang harus diikuti. Sering sekali kan kita ikut satu persatu, wah capek gitu. Nah, maka ada 3 indikator ekonomi utama yang Bapak Ibu bisa ikuti. Yang pertama yaitu leading indicator atau leading economic indicator. Yang mana tiap kali kalau misalnya Bapak Ibu ikut webinar saya, yang selalu saya gunakan. Di mana biasanya leading economic indicator ini kasih kita indikasi lebih awal. Walaupun kalau saya katakan ketika kita dapat informasi yang lebih awal, ini belum tentu kasih informasi yang pasti benar, gitu ya. Sama seperti kita trading, kalau misalnya kita pakai indikator yang lebih pendek, kasih sinyalnya lebih cepat, tapi belum tentu benar. Gitu. Tapi paling nggak kita bisa siap-siap dulu. Bisa ancang-ancang dulu. Kemudian yang kedua, coincident indicator. Nah, salah satu komponen dari coincident indicator adalah non-farm payroll. Nah, coincident indicator ini ada indikator yang bergerak bersamaan dengan ekonomi. Jadi biasanya kalau misalnya ekonomi lagi baik, tentunya non-farm payroll-nya akan tercermin baik. Kenapa non-farm payroll penting? Karena di Amerika Serikat, farm ataupun pertanian ataupun agrikultur, ya mungkin agrikultur lah ya yang payung lebih besarnya. Agrikultur di Amerika Serikat itu hanya menguasai 3-1/4 dari ekonominya. Sekitar 24-25% plus minus. Makanya kenapa non-farm itu sangat penting untuk dilihat. Gitu ya. Supaya Bapak Ibu juga paham kenapa sih kita lihat non-farm payroll gitu loh. Kayak nggak ada indikator lain kan gitu. Kalau di Indonesia kita cuma cenderung lihat tingkat pengangguran, unemployment rate gitu. Nah, di sini kita lihat non-farm payroll karena itu bisa kasih indikasi yang cukup cepat. Dan yang terakhir, lagging indicator ataupun indikator yang lebih telat. Istilahnya kejadiannya udah terjadi, baru indikator ekonominya berubah. Jadi ketiga indikator ini ada komponen-komponennya. Nah, jadi komponen-komponennya ada banyak. Gitu ya, kita nggak akan bahas hari ini, karena bakal terlalu dalam. Nah, pertanyaan berikutnya, politik. Kira-kira ini masuk nggak ke analisis fundamental? Gitu kan. Ketika kita berbicara politik, ini bisa dua hal. Bisa dua hal. Bisa iya, bisa juga tidak. Iya, kalau misalnya orangnya ataupun tokohnya ini terkenal sebagai tokoh yang ramah terhadap market. Contoh, ini yang lagi happening nih, lagi on gitu ya. Saat ini Amerika Serikat ini lagi melakukan pemilu paruh periodenya atau istilah kerennya Super Tuesday. Nah, diperkirakan Trump akan menang kali ini dikarenakan Trump ini terkenal berpihak kepada para pengusaha. Jadi ini akan baik kepada indeks Amerika Serikat. Gitu. Dan di sisi lain kalau kita lihat kembali dari sejarahnya Trump adalah presiden yang cukup vokal terhadap defisit neracanya Amerika. Gitu. Jadi Amerika kan sudah defisit neracanya tuh 30-an tahun. Semenjak tahun 81 sampai hari ini, Amerika Serikat itu defisit setiap bulannya. Gitu. Jadi mereka nggak pernah surplus. Neraca dagang mereka selalu minus. Jadi cara hidupnya gimana? Cara hidupnya jual utang. Mereka jual utang, membiayai negara mereka dengan utang. Mengapa bisa? Karena mereka ekonominya besar. Negara adidaya. Beda. Kalau Indonesia lakukan itu, bangkrut.
nggak bisa. Nah, ini ada namanya modern monetary theory, kalau nggak salah namanya itu. Di mana negara-negara maju itu boleh melakukan hal yang dilakukan Amerika, cetak uang untuk membiayai kehidupan. Tapi itu tidak berlaku untuk negara-negara berkembang. Dikarenakan kalau dilakukan seperti itu, maka ya hancur, gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, bisa juga politik itu nggak termasuk ke analisis fundamental. Dikarenakan terkadang tokoh yang ada di pilihan itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Makanya jadi pilih siapapun sama aja gitu loh, nggak akan ngaruh. Gitu. Nah, tapi memang ada kecenderungan di Amerika Serikat ada kecenderungan kalau misalnya yang menang Partai Republik, maka saham ataupun indeks akan cenderung hijau untuk tahun itu ataupun hingga akhir periodenya. Nah, gitu. Jadi di sini agak berbeda. Nah, kalau di Indonesia ada beberapa yang mengatakan berpengaruh ke perusahaan-perusahaan tertentu saja, segelintir saja, tidak ke keseluruhan. Beda dengan Amerika, misalnya Trump kemarin pangkas pajak supaya pajak perusahaan murah, tapi pajak perusahaan murah kan otomatis akan berdampak ke yang lain gitu, berdampak ke anggarannya makin defisit. Tapi di sisi lain Trump juga pintar. Trump, oke, supaya kita nggak defisit, maka kita tekan si Tiongkok, kenakan tarif, itu tarif impor. Nah, maka di sini ada apa namanya, ada pro kontranya lah. Nah, untuk ada yang bertanya nih, Pak, apakah ada recording ataupun ada rekamannya? Jawabannya ada, tapi Bapak Ibu kalau misalnya nanti mau, Bapak Ibu boleh balas email dari Exness yang di Zoom Bapak Ibu. Lebih tepatnya email dari Zoom. Di sana ada emailnya Exness. Bapak Ibu boleh email ke sana, kasih tahu. Jadi saya juga tahu siapa yang mau, nanti saya akan bagikan untuk 1 minggu. Gitu ya. Oke, lalu kalender ekonomi, sering sekali ini dijadikan basis satu-satunya ketika analisis fundamental. Ini adalah hal yang benar dan salah pada waktu yang bersamaan gitu. Benar dikarenakan ini bisa jadi sumber datanya, salah ketika kita ambil keputusan hanya berdasarkan data ini saja. Jadi data ini ada, boleh kita bisa gunakan sebagai salah satu faktor untuk mengambil kesimpulan akhirnya. Jadi jangan gunakan, oh NFP besok, oh hijau, maka dolar akan kuat. Nggak seperti itu. Gitu. Karena hijau nanti dicek lagi, angkanya berapa. Karena ada angka tertentu yang, oh ini angkanya di atas level tertentu. Maka, wah ini terlalu parah nih. Oh, atau misalnya, oh angkanya hijau, tapi di bawah angka tertentu. Oh berarti ini masih ada potensi cenderung netral. Mungkin nggak melemah. Gitu. Ada 2 sumber, Bapak Ibu bisa ikuti misalnya dari Exness, website Exness, ataupun dari tempat lainnya, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang biasanya trading, terutama yang dekat dengan waktu-waktu tertentu, Bapak Ibu bisa gunakan Exness Web Terminal, di mana itu akan ada garis bayang-bayang merahnya, yang ngasih tahu itu ada news gitu loh. Ada news, jadi marginnya akan naik. Di aplikasi juga ada. Bapak Ibu silakan coba sendiri, gitu ya. Karena tanda dari Exness ini tidak akan sama persis dengan yang ada di kalender eksternal, gitu. Cenderung mirip tapi tidak 100% sama. Maka lebih baik kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu marginnya kapan membesar, maka cek di website Exness, gitu ya. Tambahan lagi, fokus tambahan. Nah, fokus tambahan ini misalnya nih, ada yang Bapak Ibu bisa ikuti, yaitu rating. Kalau Bapak Ibu pernah trading saham di Indonesia, sering sekali misalnya ketika ada perusahaan tertentu memberikan rating utang Indonesia naik jadi B+++ atau BAAA+ gitu atau apa gitu kan. Nah, maka sahamnya langsung hijau gitu. Nah, rating ini penting untuk kita ketahui, dikarenakan dengan kita mengetahui ini, maka kita punya informasi tambahan, sentimen investor itu beloknya kemana. Kalau misalnya ratingnya naik, maka cenderung orang-orang akan lebih percaya untuk investasi di negara tersebut. Kalau rating negara tersebut turun, ya orang-orang akan
hengkang ataupun lari dari negara tersebut. Contoh misalnya, ketika saya dikasih dua pilihan obligasi nih, satu dari misalnya Amerika, obligasi pemerintah Amerika, satu lagi obligasi pemerintah misalnya Argentina, gitu ya. Ratingnya ini sudah jomplang, gitu loh. Ini satu rating triple A, satu rating mungkin C atau D. Karena baru-baru ini Argentina gagal bayar, makanya saya pakai Argentina, gitu. Walaupun saya dikasih 50% di Argentina, saya nggak akan masukkan dana saya di sana. Karena kenapa? Ratingnya jelek. Kenapa saya harus resikokan dana saya? Memang saya bisa dapat mungkin 30%, tapi bisa juga dana saya jadi nol. Daripada demikian, ya mending saya masukkan ke yang Amerika. Gitu, karena ratingnya lebih bagus, lebih aman. Gitu ya. Biasanya yang rating B ke atas itu sudah cukup oke. B itu setahu saya investment grade. Gitu ya, atau nilainya itu layak diinvestasi. Kemudian ada beberapa yang mungkin suka untuk melihat pasar lainnya. Misalnya kita trading emas, ya kita juga cek misalnya uh, uh, pasar mata uang itu seperti apa, saham seperti apa, gitu, minyak seperti apa. Tujuannya untuk dapat informasi tambahan. Dikarenakan ketika misalnya ada dinamika di antara pasar-pasar ini akan berdampak kepada salah satu pasar tertentu. Misalnya saya kasih contoh. Ketika misalnya dolar lagi melemah, tentunya kan emas akan menguat. Tapi di sisi lain kita harus lihat juga kondisi saat ini pasar saham seperti apa. Wah, pasar saham misalnya lagi bagus-bagusnya. Bisa aja dananya itu nggak masuk ke emas, tapi masuk ke saham. Gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya nih, wah ini saham-saham nih orang-orang lagi memperkirakan bahwa saham akan overvalue. Gitu. Maka dengan demikian orang-orang akan berpendapat bahwa ketika pasar saham overvalue, maka ada potensi anjlok. Maka orang-orang akan parkir dananya ke emas. Di saat yang bersamaan, suku bunga akan turun. Otomatis ini akan ngegas harga emasnya naik. Ngomong-ngomong ini nyata. Gitu ya. Nah, dan yang terakhir tambahannya, yaitu ada order flow. Di sini Bapak Ibu bisa cek salah satunya dengan order book, walaupun kalau misalnya di mata uang ataupun di trading CFD tidak ada order book. Tapi order book juga bisa dimainkan. Order book itu adalah kalau misalnya kita trading saham IHSG, itu kan ada bid offer kan atau bid ask. Nah, itu adalah order book namanya. Nah, kita ngelihat aliran dari orderan ini, aliran dari pesanan ini. Tapi tentunya analisis ini cenderung agak rumit. Tapi kalau misalnya kita trading emas, kita bisa lihat data tambahannya itu di COMEX namanya. Jadi COMEX ini adalah bursa emas terbesar di dunia, di mana kita bisa melihat aktivitas dari pemain besar. Gitu. Atau kalau misalnya untuk mata uang kita bisa lihat di CME. Yang kita lihat misalnya open interest-nya seperti apa, gitu. Net long-nya seperti apa. Dan seterusnya. Tentunya ya kita untuk mempelajari pemain besar ini lagi ngapain, gitu. Atau misalnya kita lihat nih laporan COT ataupun Commitment of Trader. Nah, Commitment of Trader ini kita bisa lihat bandar ini lagi ngapain, gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Oke, banyak. Kenapa di Trade 5 saya tidak bisa gabung dengan komunitas trader? Maksudnya apa nih ya Pak ya? Kenapa di Trade 5 tidak bisa bergabung dengan komunitas trader? Saya nggak paham nih Pak. Pada saat news berlangsung, sering terjadi record saat entry. Kenapa ya? Ya dikarenakan memang likuiditas di saat itu tidak banyak. Maka entry ataupun trading ketika news berlangsung cukup berbahaya. Makanya spread juga melebar. Gitu. Dan biasanya ketika spread melebar ini memberikan kita informasi bahwa risiko lagi tinggi-tingginya. Walaupun saya paham ketika misalnya Bapak Ibu news pengennya langsung gas jor-joran gitu ya. Nah, Pak Andri saya sudah jawab tadi. Untuk recordingnya nanti Bapak Ibu Bapak tinggal email ke email yang ada di Zoom-nya Bapak Ibu gitu. Di Zoom Bapak Ibu itu kan ada satu email fms@exness.com.
Bapak Ibu tinggal email ke sana, nanti saya akan kasih. Gitu ya kira-kira ya. Jadi saya nggak sarankan trading ketika news, karena itu adalah waktu yang berisiko tinggi. Pemangkasan suku bunga AS tertunda, bukannya menjadikan USD tetap kuat karena karena bunga nilai uangnya bagus. Benar, tetap menjadikan USD kuat, tapi balik lagi, kita harus ingat bahwa market ini adalah forward looking, alias mereka di pasar selalu melihat apa yang berpotensi terjadi di masa depan. Saat ini, ya, dolar tetap kuat, tapi pasar akan duluan bergerak sebelum kejadian nantinya. Gitu. Makanya ketika ada pernyataan dari The Fed, orang-orang akan mantengin. Sebenarnya The Fed lagi ngapain? Mereka lagi berpikiran seperti apa? Gitu ya. Jadi kira-kira itu. Bagaimana opinimu tentang BRICS dan pelepasan negara-negara yang mulai lepas dari USD, termasuk hutang AS terhadap money printing? Oke, pertama kita bahas dari pencetakan uang. Jadi kalau kita lihat dari neracanya AS, neraca AS sebenarnya mereka lagi ngurangin dana mereka. Kita coba buka lah ya. Saint Louis Fed. Fed balance sheet. Oke. Nah, kalau kita lihat neracanya si The Fed ini sebenarnya udah turun cukup banyak. Dari hampir 9 triliun, itu sudah turun ke 7,5 triliun. Jadi sudah turun 1,5 triliun dalam waktu 2 tahun. Gitu. Jadi sebenarnya mereka juga lagi ngurangin, yang mana inilah yang sebenarnya menahan si dolar ini gitu loh. Jadi kenapa dolar masih tetap kuat ya karena ini. Bukan karena mereka hanya naikkan bunga gitu loh. Mereka naikkan bunga iya itu satu hal, tapi di hal yang lain dikarenakan walaupun sentimennya adalah mereka akan pangkas, tapi dolar tetap kuat karena jumlah dolar yang beredar di pasaran itu berkurang gitu. Nah, lalu bagaimana dengan BRICS ataupun BRICS ini adalah kumpulan yang baru gitu. Jadi istilah anak aliansi baru di dunia ekonomi gitu ya. Jadi BRICS ini ada Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Ini adalah aliansi ekonomi di mana mereka berencana untuk keluar dari dolar. Di sisi lain, si Tiongkok menawarkan untuk pakai mata uangnya Tiongkok. Gitu. Yang mana ini jadi perdebatan juga. Makanya kenapa Indonesia kemarin batal masuk ke sana. Gitu. Karena gak masuk akal. Kecuali mereka buat satu mata uang yang istilahnya mata uang tengah gitu, mata uang baru. Jadi lebih adil, nggak pakai satu mata uang negara tertentu. Dikarenakan Tiongkok ini terkenal nakal. Nakal dalam artian Tiongkok kapan hari itu pernah mendevaluasi uang mereka sendiri. Jadi uang mereka misalnya nih terhadap dolar, misalnya $1 6 renminbi atau Chinese yuan gitu kan. Nah, itu diturunin jadi 1:7 gitu. Jadi mata uang Tiongkoknya ini yang jadi tidak berharga. Itu yang kejadian gitu. Makanya orang-orang juga takut. Nah, mereka pengen lepas dari dolar benar, tapi saat ini nilai ekonomi mereka juga bukan yang terlalu besar juga, walaupun mereka sedang berkembang. Jadi dampaknya ada, tapi bukan yang besar-besar banget sebenarnya. Karena saat ini salah satu pemegang obligasi terbesar Amerika ya Tiongkok. Jadi Tiongkok juga nggak mau dolar terlalu lemah-lemah banget. Karena kalau terlalu lemah ya aset mereka juga turun gitu. Gitu ya. Kemudian di bagian mana di Access Trade App dan laporan Exness-nya Pak? Saya lihat tidak ada. Nah, tidak semua klien akan mendapatkannya. Jadi saat ini kita lagi menggodok supaya bisa lebih banyak klien dapat. Jadi untuk saat ini hanya klien yang tradingnya cukup signifikan. Kemudian sama klien Premier. Cuma 2 kelompok klien ini. Tapi dalam waktu dekat hampir semua klien akan dapat. Hampir semua, tapi tidak semua ya. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap trading di Exness. Jadi nanti bisa dapat. Kalau interest rate turun, gold naik atau turun? Interest rate turun, otomatis gold naik. Gitu ya. Tapi balik lagi, setelah interest rate-nya turun, orang-orang akan melihat ke depannya gold ini akan interest rate-nya akan turun lagi
apakah di meeting berikutnya sekitar 6 minggu kemudiannya itu akan turun atau 12 minggu lagi gitu loh. Jadi ini akan berpengaruh ke harga juga nanti. Syarat ke Access Premier gimana? Bapak Ibu tinggal chat ke Access Live Support atau live chat, tanya ke mereka, nanti mereka akan kasih. Nah, next request bahas COT ataupun futures data. Boleh, Bapak boleh masukkan ke kolom feedback nanti. Jadi habis sesi Zoom-nya, di feedback-nya tolong diisi. Minta COT. Jadi nanti saya rencanakan untuk yang berikutnya. Apakah peperangan berdampak kepada market? Ya, jawabannya. Terutama misalnya emas dan juga kepada minyak. Makanya kenapa saya pernah saya pernah ikut satu seminar dari perusahaan manajemen aset di Indonesia, warna biru juga, biru merah gitu kan. Analisnya berkata begini, investasi emas adalah investasi yang tidak barokah. Alasannya dikarenakan harga emas hanya akan naik, cenderung akan naik ketika terjadinya krisis ataupun perang. Dan itu adalah fakta sebenarnya. Jadi saya juga nggak bisa pungkiri. Gitu ya. Menjelang news, biasanya market berjalan berlawanan dengan hasil news. Apakah ini bisa menjadi acuan? Jawabannya tidak, dikarenakan ini tidak konsisten. Gitu ya. Jadi lebih baik kalau kita mau trading dekat-dekat news, pastikan kita sudah manage resikonya, pastikan kita sudah batasi resikonya. Jadi kalau misalnya loss-nya tidak terlalu banyak, dan pastikan kalau kita ketika profit berani untuk nge-hold lama gitu loh. Berani untuk tarik panjang. Jangan berani hold loss-nya panjang gitu loh. Profit juga berani hold panjang. Nah, untuk bahasan emas saya nggak bahas dulu gitu loh. Emas malam ini, emas sekarang gitu ya. Yang membuat gold bisa turun dalam news tentang apa nih Pak? Cenderung dolar. Jadi apapun yang berhubungan dengan dolar ini akan cenderung membuat harga emas naik turun. Jadi ini berhubungan dengan analisis fundamental. Jadi spread termasuk leading indikator? Enggak Pak, tapi paling enggak spread bisa ngasih tahu di waktu itu risikonya besar atau kecil. Gitu ya. Untuk melihat data dari komunitas trader besar tadi, apa namanya? Commitment of Trader atau COT. Carinya di website CFTC. Kemudian USD kan efeknya berbanding terbalik dengan gold. Bagaimana kalau mata uang lainnya, misal euro, pound sterling dan sebagainya. Di Access itu ada gold euro, ada gold Aussie, ada gold pound. Jadi bisa dicek juga nanti. Tetap ada dampak, tapi cenderung dampak langsungnya ke crossnya yang tadi. Jadi gold, misalnya ada perubahan terhadap suku bunga oleh Bank of England gitu kan. Nah, Bapak Ibu ngeceknya gold pound sterling gitu loh. Itu pasti ada dampak gitu. Nah, maksud dari USD worse than expected, biasanya kan gold naik. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana dengan efek news mata uang lain seperti euro? Ya sama. Tetap akan ada dampak. Tapi tergantung. Sekarang dampaknya apakah sentimen dari, misalnya saat ini sentimen pemangkasan suku bunga dari The Fed lebih gede atau ataukah hasil dari data ekonominya gitu. Jadi ini tergantung lagi. Case by case, nggak bisa disamaratakan. Dikarenakan kadang-kadang ketika bank sentral tertentu ini memutuskan sesuatu, ini akan sangat berpengaruh secara langsung. Gitu. Jadi ini akan cenderung akan melihat data apa yang dirilis. Saya Premier, kliknya di mana? Oke, Bapak tinggal masuk ke aplikasinya, ya kan? Aplikasi Exness. Di kanan atas aplikasinya ada tanda lonceng. Nah, tanda lonceng itu Bapak tinggal klik, nanti udah ada pilihannya. Gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak terima, Bapak Ibu boleh tanya ke live support-nya, gitu, tanya ke live support atau ke akun manajernya untuk dibantuin. Gitu ya. Cara saya mengetahui big trader masuk market, salah satunya dengan lihat COT, Commitment of Trader. Kita akan coba bahas nantinya. Waduh, ini pertanyaan tidak berhubungan gitu ya. Saya akan skip. Pak, untuk akun Premier, setiap transaksi dalam AUC, apakah tetap dihitung sama dengan sama? Jadi mau trading mata uang apapun sama, itu tetap akan dihitung. Jadi nggak akan berdampak. Di Access percuma pasang SL ketika news. Terobos terus, gini. Saya kasih pemikiran yang lebih
apa ya, lebih seimbang gitu ya. Ketika news benar, ketika SL bisa diterobos. Tapi di sisi lain perlu diingat juga kalau Bapak Ibu pasang pending order, buy limit ataupun sell limit, itu juga akan diterobos dan Bapak Ibu akan dapat harga yang lebih bagus juga. Dan Access juga nggak akan pernah minta dikembalikan. Jadi di sini ya kita berbicara soal adilnya gitu loh. Ini akan sama. Untuk jenis akun saya nggak akan jawab, Bapak Ibu tinggal cek ke live support. Saya sendiri pakai akun Raw, simpelnya begitu ya. Sekarang live support nggak bisa chatting ya? Bisa kok live support. Uh, Live support masih bisa kok, tidak ada masalah sejauh yang saya tahu. Kalau misalnya nanti bermasalah, mungkin coba ditanya ke emailnya, gimana supaya bisa lebih mudah ke live support, gitu. Nah, untuk bisa terobos sampai MC, ya ini sudah pasti harus diatur juga manajemen resikonya, gitu loh. Karena tentunya kalau manajemen resikonya nggak baik, tentunya ya pasti sudah akan stop out ataupun margin call. Maka kenapa saya selalu mengatakan kalau misalnya mau pasang posisi ya hitung dulu resikonya, hitung dulu lot size-nya. Kalau tidak paham hitung lot size-nya, lebih baik belajar dulu lot size itu gimana hitung, gitu. Akun Pro sering record. Iya, benar. Dikarenakan akun Pro itu adalah akun menggunakan instant execution, di mana instant execution ini ada record-nya. Kalau Bapak tidak mau kena record, maka saya sarankan untuk pindah ke akun market execution. Bapak bisa pilih akun lainnya. Bisa dicek, ada banyak. Gitu ya. Nah, gimana mau atur? Kita pasang 30 pips, dihajar 100 pips. Nah, kalau seperti itu boleh ditanya ke live support. Kalau memang kesalahan dari Exness dan itu memang terlalu fatal, Bapak Ibu ada kemungkinan untuk dikasih ganti ruginya, gitu ya. Saya kendala dalam mengkorelasikan, terutama cara mengolah data, berita dan sebagainya. Nah, cara mudahnya baca report dari Exness, Pak. Di sana semuanya akan istilahnya sudah diintisarikan karena karena untuk mengkorelasikan itu balik lagi ke latihannya. Gitu, tidak ada cara yang lebih baik daripada latihan. Ini ada beberapa kekeliruan terhadap analisis fundamental. Pertama, banyak yang katakan, wah analisis fundamental pasti telat. Ini tergantung. Jadi tergantung dari data apa yang kita baca, data apa yang kita lihat, karena ada data yang lebih awal. Contohnya seperti tadi, leading economy indicator, ini bisa kasih kita data yang lebih awal sehingga kita bisa masuk ke market lebih awal pula. Jadi perlu kita perhatikan cara analisisnya dulu. Karena bisa aja analisis fundamental itu lebih awal. Gitu. Contoh misalnya saat ini, kalau kita lihat dari fund manager ataupun analisis ataupun manajer investasi, banyak di antara mereka yang sudah mulai sell dolar. Gitu. Jadi ketika dolar naik, mereka akan sell. Tapi tentunya pandangannya akan berbeda dengan kita trader jangka pendek. Gitu. Karena mereka cenderung pakai dana yang besar. Jutaan ataupun bahkan miliaran dolar. Jadi perspektifnya akan berbeda. Analisis fundamental adalah tentang pengumuman data ekonomi. Jawabannya bukan. Dikarenakan ketika kita berbicara pengumuman data ekonomi, maka itu adalah data yang bisa dijadikan dasar untuk menganalisis fundamental, tapi ini bukan satu-satunya data yang ada. Ada banyak sekali data yang bisa kita campurkan ataupun gabungkan untuk mengambil satu keputusan. Kemudian data fundamental adalah news ataupun berita. Analisis fundamental itu bukan hanya mengenai berita, karena berita hanya membentuk sentimen jangka pendek, cenderung jangka pendek. Bisa juga jangka panjang, tapi cenderung lebih menengah, ya lebih panjangnya, gitu. Jadi analisis fundamental itu bukan news gitu loh. News itu hanya menggerakkan sentimen pasar. Tapi apakah news yang akan menggerakkan pasar? Jawabannya balik lagi ke analisis fundamental. Secara fundamental, apakah news yang tadi akan mengubah tatanan kondisi pasarnya saat itu? Gitu. Contoh news yang ada yaitu yang kemarin yang tadi Jerome Powell. Gitu. Itu kan setelah dia umumkan, kalau dari sisi kami kan dapat yang mentahnya. Lalu kita analisis, kita bagi dalam bentuk laporan. Kalau Bapak Ibu kan baca dari berita gitu loh. Jadinya Bapak Ibu berpikir bahwa ini adalah berita yang akhirnya mengubah
pasar gitu. Padahal bukan, ini hanya perubahan sentimen jangka pendek. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, analisis fundamental ini adalah studi mengenai apakah aset nilainya sudah kelebihan ataupun nilainya masih murah gitu loh. Sehingga kita akan mempelajari apa penyebab utamanya ataupun apa penggerak utama dari aset ini sehingga harganya bisa menjadi harga wajar. Wajar ini berarti yang mahal menjadi wajar atau murah yang naik menjadi wajar. Kira-kira seperti itu. Oke, saya akan jawab beberapa pertanyaan lagi, dikarenakan ini sudah cukup malam dan ada tim saya yang lain akan webinar untuk klien India. Jadi terpaksa saya akan sedikit lebih mempercepat. Setelah beberapa kali kena hantam, memutuskan kalau untuk news lebih baik jangan trading dulu. Tahan hasrat, klik tombol buy ataupun sell, tunggu beberapa saat. Menurut saya ini adalah cara yang bijak, dikarenakan ketika news memang ada banyak sekali faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Gitu. Dikarenakan saya kasih informasi tambahan, mungkin Bapak Ibu juga nggak tahu kan. Di Exodus, setiap aset itu adalah gabungan dari harga yang dikasih oleh banyak sekali liquidity provider. Kadang-kadang, misalnya nih, kalau misalnya kita ada 10 nih misalnya, saya kasih contoh. Tiba-tiba ada satu liquidity provider yang ngawur, ini bisa masuk ke harga. Gitu. Jadi ketika masuk ke harga, ini tentunya akan berdampak kepada harga yang Bapak Ibu lihat. Sehingga kadang-kadang ada selisih harga antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Gitu. Makanya kenapa yang dikatakan Bapak yang satu ini masuk akal gitu loh. Ya ketika news ya mungkin ada baiknya kita duduk memperhatikan aja dan kita trading sesaat setelah news gitu. Nah, ada yang mau tanya soal keamanan akses, kira-kira apa mungkin terjadi seperti Axim Trade yang tiba-tiba menghilang dan nggak bisa diakses? Waduh, ini pertanyaan yang rumit ya untuk saya jawab. Karena kan saya digaji ya, gitu kan. Nah, tapi begini, simpelnya Bapak Ibu bisa cek di website Access. Di website Access itu ada laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Deloitte. Deloitte adalah perusahaan akuntansi terbesar top 4 di dunia. Jadi yang mana kalau misalnya dia curang, perusahaan tersebut akan ditutup. Nah, menjawab pertanyaan Bapak Ibu, apakah aman? Ya, saya akan menjawab aman. Karena kalau dilihat dari laporan keuangannya dan sebagainya, semuanya masih di bawah kendali, sangat aman terkendali gitu. Tapi apakah saya bisa jamin bahwa suatu saat tidak akan menghilang? Ya saya nggak tahu. Namanya perusahaan kan bisa naik, bisa turun juga gitu. Jadi gimana pun saya tidak akan menyarankan untuk memasukkan semua hartanya ke dalam sini. Hanya masukkan aset ataupun dana dingin gitu loh, dana nganggur. Jadi kalau misalnya ada terjadi apa-apa dengan tradingnya, dalam hal ini saya nggak katakan Exodus bangkrut, tapi misalnya terjadi margin call, stop out dan sebagainya, ya amin-amin gak kejadian gitu kan. Minimal nggak terdampak ke kehidupan Bapak Ibu. Gitu ya. Jika akun saya locking untuk jangka panjang sampai punya uang untuk deposit, apakah akan diarsipkan? Jawabannya nggak diarsipkan, tapi ketika misalnya spread melebar, ini akan berdampak kepada akunnya. Gitu. Maka saya tidak akan menyarankan dilakukan locking. Gitu. Kecuali locking jangka pendek, mungkin bisa. Tapi locking untuk jangka panjang, kemungkinan besarnya bisa aja tiba-tiba hilang gitu loh. Bukan karena diarsipkan, tapi dikarenakan ketika spreadnya melebar, maka minusnya juga tiba-tiba membengkak. Gitu. Dan spread melebar ini tergantung dinamika pasar. Dan yang pasti ketika terjadi penutupan ataupun peralihan pasar dari pasar Amerika ke pasar Australia, itu ada beberapa menit hingga beberapa jam di pagi, spread akan melebar. Gitu. Jadi biasanya di waktu-waktu itu sering sekali terjadi. Maka saya tidak akan sarankan untuk dilakukan locking jangka panjang. Pak, ada PDF nggak untuk fundamental? PDF apa nih? PDF untuk belajar kah atau apa nih? Kalau PDF untuk laporan hariannya ada, tinggal diikuti di laporannya. Bisa jelaskan fitur perlindungan stop out? Saya sudah pakai banyak broker, tapi baru kali ini ada fitur seperti ini. Simpelnya begini, perlindungan stop out ini adalah supaya ketika terjadi, nah,
ketika akun Bapak Ibu mengalami minus, awalnya kan muncul apa namanya? Muncul notifikasi warna pink, margin call namanya. Nah, kemudian di kondisi tertentu, harga misalnya lagi berlawanan dengan posisi kita, maka akun kita bisa jadi nol. Dan terjadi ya namanya stop out. Akunnya jadi nol, ditutup paksa gitu kan. Nah, perlindungan stop out ini maksudnya adalah ketika kondisi akun Bapak Ibu terjadi di kondisi harusnya stop out, perlindungan stop out ini tidak menggunakan harga menggunakan satu harga saja untuk menentukan stop out, tapi menggunakan harga tengah antara bid dengan ask. Tujuannya adalah agar memberi ruang sedikit kepada akun Bapak Ibu supaya mana tahu terkena cuma sedikit lalu mantul tidak jadi stop out gitu. Karena menurut data dari Exness, ketika kita melakukan hal ini maka semakin banyak klien yang bertahan di Exness gitu. Dan itu ada datanya di Exness. Cuman ya memang kita nggak publikasi secara luas. Tapi kira-kira fiturnya seperti itu. Tujuannya melindungi Bapak Ibu supaya nggak stop out. Contohnya gimana? Saya kasih contoh misalnya Bapak Ibu punya posisi buy semua. Posisi buy ini akan selalu ditutup di harga bid. Gitu ya, di harga bid. Artinya adalah ketika harga bid mengenai titik level harga tertentu, maka ini akan terjadi stop out langsung biasanya. Dengan adanya proteksi ini, maka dikasih ruang ekstra yaitu setengah spread, gitu. Dikasih ruang setengah spread. Tujuannya adalah ketika harga berada di antara bid dengan ask ini, harapannya harga mantul kembali, gitu. Kalau harga mantul kembali, maka Bapak Ibu nggak kena stop out. Tapi kalau misalnya memang harganya anjlok lagi ya udah. Ya memang market seperti itu gitu. Ya tujuannya adalah melindungi Bapak Ibu. Gitu ya. Contoh misalnya kayak tadi, peralihan antara Amerika ke Australia. Nah, ketika spread melebar dengan adanya mid price stop out ini ataupun dengan adanya stop out protection ini, ya Bapak Ibu nggak kena stop out. Gitu ya. Semoga menjawab. Kenapa tidak ada akun send untuk MT5? Dikarenakan biayanya mahal untuk pemeliharaannya. Gitu. Nah, pengalaman saya 5 tahun pengguna Access selain withdrawal, nominal berapapun dibayar dan cepat. Mengingat setiap broker ada minus dan plus hal yang wajar. Saya masih trust sampai sekarang. Terima kasih Bapak, Ibu. Access gak berencana untuk tambah Bapepti. Oke, saya kasih satu. Ini bukan, oke, sekali lagi ini saya katakan ini bukan pernyataan resmi dari Access, tapi Access adalah perusahaan yang sangat rajin untuk mengambil lisensi di berbagai negara. Jadi Bapak Ibu bisa cek di website Access itu ada banyak sekali lisensi dari berbagai negara. Tapi kenapa kita nggak ambil Bapepti? Dikarenakan dulunya pernah coba, tapi dikarenakan harus diubah kondisi tradingnya. Contohnya spreadnya harus diubah, komisi harus diubah, leverage harus diubah, dan akhirnya terlalu banyak yang diubah, maka akhirnya diputuskan untuk tidak ambil. Karena ketika diubah, saya yakin Bapak Ibu juga nggak akan trading lagi di Exness. Gitu ya. Jadi itu alasan utamanya. Apakah ada jaminan Exness aman untuk jangka panjang? Tidak ada, Pak. Jadi makanya saya nggak pernah sarankan Bapak Ibu untuk masukkan semua dananya. Nah, untuk Exness nggak masuk Bapepti sudah. Oke, terima kasih Pak Bobby. Kapan mau ngebahas COT? Masukkan aja nanti ke kolom feedback. Nanti saya akan masukkan ke listnya. Apakah ada kantor di Indonesia? Tidak ada. Pak, EXD itu apa? Dapat email. Nah, EXD itu adalah fitur baru dari Exness ataupun Exness Dollar itu adalah poin. Jadi ini adalah untuk klien-klien lama di Exness yang saat ini dalam kondisi uji coba. Yang mana ini nanti bisa digunakan untuk diskon tertentu. Saya kurang mengikuti juga secara jelasnya. Tapi kalau Bapak mau tahu lebih banyak, tanya akun manajernya. Nanti dijelaskan lebih jelas. Gitu. Terima kasih. Access tidak bebas pajak sebenarnya. Kita bayar pajak di tempat lain. Gitu.
kurang setoran sebenarnya enggak, karena Exodus sebenarnya sanggup untuk nyetor, tapi Exodus memilih untuk mengikuti jalan yang sesuai jalurnya. Jadi Exodus berusaha sebisa mungkin tidak melakukan sogok menyogok, dikarenakan itu hanya solusi jangka pendek, gitu ya. Jadi itu saja sesi hari ini. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu boleh tanyakan melalui live chat. Ataupun kalau misalnya Bapak Ibu sudah mencapai Premier, Bapak Ibu boleh request ke akun manajernya untuk dijadwalin privat. Enak nih, privat nih. Gitu ya, bisa dijadwalin privat untuk ngobrol. Mau ngobrol soal tradingnya, mau ngobrol soal analisis, ya bisa kita obrol. Gitu ya. Nah, ya kita bisa lakukan lebih banyak analisis fundamental, tapi Bapak Ibu masukkan nanti ke kolom feedbacknya. Setelah Zoom ini saya tutup, Bapak Ibu akan dibawa ke satu situs dari Zoom, gitu kan. Bapak Ibu isi feedbacknya, ya kasih nilai tertinggi lah ya, gitu ya. Jadi saya kan bisa lebih semangat lagi buatnya. Walaupun sebenarnya lewat waktu ini ya saya nggak dibayar sih, nggak dibayar ekstra, tapi saya lakukan ini supaya Bapak Ibu happy. Kapan ada Zoom technical? Ya, silakan ikuti di jadwalnya itu udah ada. 4 minggu lagi technical, 2 minggu lagi kita bahas Bitcoin. Gitu ya. Saya sudah kasih nih jadwalnya untuk 4 minggu lagi. Kelebihan Access Premier apa? Mungkin ditanyakan ke live chat aja, lebih jelasnya. Sama-sama, oh iya, perhitungan volume trading itu bagaimana? Kok nilainya fantastis ya? Oke, volume trading singkatnya itu adalah dari kontrak size ataupun besar kontrak Bapak Ibu dikalikan dengan harganya. Contoh misalnya emas satu kontrak itu 100 troy ounce. Jadi satu lot emas saat ini sekitar $210.000. Kira-kira seperti itu. Oke, itu saja. Jadi itu saja sesi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan saya mengoceh 1,5 jam. Gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu Bapak Ibu ketika trading dan membuat keputusan. Karena gimana pun sesi ini, Exodus bayar saya buat tujuannya adalah agar Bapak Ibu bisa membuat keputusan yang inform, ataupun paling enggak tidak pakai feeling, tidak asal tembak. Karena dengan begitu, Bapak Ibu bisa trading lebih lama di Exodus, dan Exodus cuannya lebih lama juga. Simpelnya begitu. Oke, jadi itu saja. Sampai jumpa lagi di 2 minggu lagi. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat. Bye-bye.